pagi ini kita masih bisa beribadah meskipun hujan dari subuh ya. Kita bersyukur karena kita bisa mengalahkan diri kita sendiri untuk tidak berselimut terus, tidak berubah. Agak enak nih kan ya tidur gitu, suasana ini dingin. Tapi kita bersyukur kita bisa mematikan keinginan daging kita sebentar, kita boleh datang kepada Tuhan kita, menyembah Dia dan memuliakan namanya. Mari saudaraku, saya undang kita berdoa, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Bapa. Semua adalah hari yang indah dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan suara-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, setiap kami yang memiliki telinga mendengar suara-Mu, dan kami memiliki hati yang mau melakukan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Amin. Salam Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan Shalom. Kita pasti melanjutkan pelajaran kita, firman yang diajarkan oleh pastor yang minggu lalu tentang dimuridkan dan memuridkan ya. Kita masih menyambung tema kita itu, dan hari ini kita akan melihat pentingnya permuritan itu dan harga apa yang harus kita bayar sebagai seorang murid. Tentunya kalau kita di sekolah kan ada yang kita bayar, uang sekolah, uang buku, gitu ya, banyak lagi. Nah, mengikut Tuhan juga seperti itu. Tidak hanya mungkin secara materi yang akan kita keluarkan, tetapi secara imateri juga ada gitu. Kita akan belajar, kita akan buka terlebih dahulu di Markus 1 ayat ke-14 dan ke-15. Kita boleh baca bersama. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, di sini Yohanes yang mengatakan waktunya sudah dekat. Sebenarnya bukan Yohanes, tapi Yesus. Kenapa? Ketika Yohanes sudah ditangkap, lalu Yesus datang ke Galilea dan memberitakan Injil. Yesus mengatakan waktunya sudah dekat. Kalau dipikir dari sekian tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, Yesus itu sudah mengatakan waktunya sudah dekat. Sampai sekarang banyak orang yang tidak percaya, karena katanya waktunya dekat, kapan gitu ya. Tapi percayalah bahwa waktunya ini akan semakin dekat dan semakin dekat dalam hidup kita gitu. Dan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kenapa Yesus mengatakan kita disuruh bertobat? Pertobatan adalah seperti kita semua sudah tahu, pertobatan itu adalah istilahnya kita memutar sikap hidup kita 360 derajat. Sorry, 360 derajat ya. 180 derajat. Berubah dari sikap kita yang mungkin egois, mau menang sendiri ya, itu kita sudah bisa mulai meninggalkannya. Memang tidak ada yang bisa berubah di dalam diri kita itu langsung seperti film-film bidadari tring gitu langsung berubah, tidak ada. Semuanya itu harus dikikis pelan-pelan sampai habis gitu. Nah, itulah permuritan ini penting, karena di dalam permuritan kita belajar apa yang diajarkan oleh guru kita. Banyak pelajaran yang kita dapat. Kita belajar secara formal dan juga belajar secara informal. Pelajaran informal setiap kita itu belajar dimulai di dalam rumah. Orang tua kita adalah guru kita yang pertama. Ibu kita yang paling utama. Karena sejak kita dalam kandungan kita sudah diajar. Memang ibu kita mungkin tidak mengajari 1+1 gitu, tapi kehidupan ibu kita, apa yang
dia rasakan, emosi dia ketika kita dikandungnya, itu membentuk pribadi kita. Itu pelajaran buat kita. Setelah itu kita lahir, kita semakin besar dididik. Seperti pastor kata kemarin, di sekolah kita tuh juga melalui tahapan dari jenjang yang paling rendah sampai ke tingkat SSS itu ya. Jadi semuanya ada gitu. Tidak bisa yang langsung naik ke atas atau ke puncak, karena itu akan membuat dia pribadi itu akan jatuh sendiri, tidak kuat. Semua ada tahapan dan tahapannya. Jadi di sini dikatakan pentingnya permuritan itu. Kenapa? Untuk mengabarkan kita percaya kepada Injil. Injil adalah berita tentang kabar baik, keselamatan itu yang ada diberikan kepada kita. Dan permuritan ini berfungsi untuk membentuk sebuah pribadi agar menjadi satu pribadi seperti gurunya. Kalau kita melihat misalnya orang yang belajar karate, dia kan akan seperti suhunya, bisa bermain karate. Tidak mungkin ada orang yang belajar karate dia bisa berenang, tidak ada gitu ya. Dan inilah yang dikatakan Tuhan juga, belajar, berfirman, bertobat itu mengajar. Kita diajar dan juga sudah kita dapatkan dan selalu kita baca di dalam Matius 19:20 ya, amanat agung. Itu perintah, bukan lagi anjuran. Nah kalau sudah perintah, itu tanda seru di belakangnya, yang artinya wajib dilaksanakan sebenarnya. Tetapi kita sebagai murid-murid Tuhan, kita sering ngeles, kita bilang itu bukan bagianku. Aku kan bukan pendeta, aku nggak sekolah teologi ya, aku bukan penginjil ya. Banyak sekali alasan kita untuk tidak mau memuridkan orang lain. Nah seseorang itu tidak dapat disebut guru jika dia kan tidak mempunyai murid. Inilah awal Tuhan Yesus mulai berkarya di bumi ini. Untuk menjadi guru, Tuhan Yesus mencari dulu murid-muridnya. Dan dia dapatkan di sini, kalau kita baca di Matius 1 ayat 16 sampai 20. Boleh kita baca? Ya, Matius 1 ayat 16 sampai 20. Ketika Yesus sedang berjalan menyusul danau Galilea, dia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menempatkan jala di danau, sebab mereka menjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan menjadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Nah, Yesus mendapatkan murid-muridnya. Kalau tadi di ayat atasnya Yesus dapat 2 murid, Yohanes dan maksud saya di atas tadi Yohanes dan Andreas yang pertama ya. Sebenarnya di sini juga Tuhan mengajak lagi dan dapat lagi murid. Jadi anehnya Tuhan bersyukurnya kita, Tuhan itu tidak mencari orang-orang yang pintar, orang-orang yang berpendidikan, tapi Tuhan mencari orang-orang yang dari kalangan rakyat biasa, penjala ikan atau nelayan. Umumnya pendidikannya bisa kita bilang, kalau nelayan yang masih tradisional ya, saya yakin masih nelayan tradisional yang memiliki pendidikan yang pas-pasan gitu. Ini sebuah gambaran kalau saya pelajari bahwa Tuhan itu hendak memakai semua orang, semua kalangan.
siapa aja. Sehingga kita seperti tadi tidak bisa mengatakan aku nggak sekolah teologi ya, aku bukan sarjana teologi ya. Jadi nggak ada alasan kita lagi untuk tidak mau memuridkan, karena Tuhan sudah memberikan kita contoh bahwa menjadi seorang guru tidak harus memiliki pendidikan tinggi untuk guru di dalam mengajarkan firman Tuhan. Memang jauh lebih baik kalau kita memiliki ilmu di dalam teologi juga gitu, sambil belajar. Tapi adalah ini hal yang dikasihkan Tuhan, gambaran yang baik bahwa puji Tuhan kita bisa menanggapi firman Tuhan untuk menjadi seorang murid dan juga seorang guru sekaligus. Dan kalau kita lihat di sini dikatakan segera, ada kata segera 2 kali ya. Artinya apa? Kalau segera itu artinya lekas-lekas, cepat-cepat, nggak berlambat-lambat. Begitu mereka ini, nggak memikirkan lagi apa yang harus mereka ini kan. Padahal Andreas kita tahu atau Yohanes ini, mereka kurang kumpul keluarga. Mereka tidak memikirkan, kalau aku tinggalkan ini, apa yang akan keluargaku nanti? Bagaimana hidup anak-anakku? Ada kita tahu ya, di sini cuma satu memang sudah murid Tuhan yang sudah menikah ya. Kemarin kebetulan tanya di awal kan ya. Nah, itu kita bisa melihat bahwa segera lakukan, jangan berlambat-lambat. Ketika panggilan Tuhan itu datang, tanggapi sekarang. Mungkin ini saat kita terakhir, kita tidak tahu kapan kita berakhir istilah, kapan kita pensiun, check out dari sini gitu. Tapi ketika kita ada suara hati mengajak kita untuk datang kepada Tuhan, tanggapilah segera. Milikilah kepekaan hati itu. Datang seperti para Simon, Andreas, Yakobus ini. Mereka segera menanggapinya tanpa meragukan. Mereka meninggalkan kehidupan mereka yang lama. Seperti dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 ya. Yang lama sudah berlalu ya, yang baru sudah datang. Jadi mereka meninggalkan kehidupan yang lama menuju kehidupan mereka yang baru di depannya. Dan yang kita baca lagi, yang membaca kita baca ya, di Markus 8 ayat 34 dan 35. Markus 8 ayat 34 35. Hal apa yang pentingnya, harga yang harus kita bayar untuk menjadi murid? Apa harga yang harus kita bayar menjadi murid? Ayat yang 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan menyembah. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Ya, ayat keempat, menyangkal dirinya terlebih dahulu. Menyangkal diri berarti membuang semua tadi keegoisan kita, mematikan keinginan daging kita. Seperti yang saya katakan, kita mau kemari dalam keadaan hujan, dingin, kita tidak mau berleha-leha tidur aja lah gitu. Itu sudah salah satu kita menyangkal diri kita, saudaraku. Nggak susah-susah, nggak yang diminta yang sangat-sangat ekstrim, tidak gitu. Keegoisan diri kita, komitmen, dan kita mau berkomitmen hidup seturut kehendak Allah. Inilah salah satu panggilan Tuhan. Meskipun hari kurang enak, kurang baik katanya, tapi kita mau memegang komitmen kita sama Tuhan, kita tetap datang bersekutu bersama. Ya, sedangkan memikul salib berarti rela, mau dibenci orang, mau menderita, caci maki orang, ditinggalkan orang-orang yang dikasihinya. Bahkan kematiannya pun dia tidak peduli gitu istilahnya. Ini tidak mudah, dan ini kalau belum dunia adalah satu keputusan yang bodoh.
hal yang sangat bodoh bagi dunia. Kok iya dia mau kayak gitu? Padahal keuangannya baik. Saya kasih contoh ini, contoh nyata ketika saya di Jakarta, ada seorang Muslim, orang tuanya kaya raya, dia suku Jawa Madura. Memang dia dipanggil Tuhan, saya bilang. Kenapa? Dia dipilih Tuhan, dia dipanggil Tuhan karena dia memiliki kerinduan untuk ke gereja awalnya. Dan dia pergi diam-diam sampai ketika dia sudah kuliah, dia ketemu seorang Batak dan mereka belum pacaran tapi mereka sudah berteman. Dia mengajak si cowok ini, yang Batak ini istilahnya, yang katanya Kristen dari kecil gitu, ke gereja. Dan si cowok heran, kok pakai bawa ke gereja, kok kan Islam, Muslim. Gak apa-apa, aku suka ya. Akhirnya mereka yang cowok ini malah rajin ke gereja karena dengan dia gitu ya. Singkat cerita, mereka memang pada pertemuan tadi juga kan mereka punya usaha, suka desain baju gitu, dan itu bajunya sekitar tahun 90-an itu kalau untuk mahasiswa di Medan itu populer gitu. Karena mereka punya outlet di Medan ini di Dapur Mansur, dan akhirnya outlet itu harus saya yang tutup gitu. Karena mereka tidak punya akses apa-apa lagi. Akhirnya ketahuan ke perempuan yang memilih mengikut Tuhan Yesus, apapun ceritanya, semua fasilitas dia diambil oleh orang tua, ATM, handphone, segalanya, dan dia dikurung di kamar. Itu saya mengenal dia karena memang dia ke Jakarta, mereka lari ke Jakarta dan sempat buron. Dan itu masuk di media. Medianya bukan hanya media cetak, media elektronik juga masuk gitu. Dan singkat cerita, kenalan dengan Pastor Luis yang sekarang di Ambon. Pastor Luis mengajak saya untuk bagaimana ibu kita ngobrol, dan akhirnya memang kita membimbing mereka gitu. Dan mereka, maaf di sini mau saya jujur, saya tanya si perempuan sedetail-detailnya dengan mereka. Puji Tuhan, mereka masih tetap bisa menjaga kekudusan hidup mereka gitu ya. Singkat cerita, mereka nikah di Amerika. Dan memang kalau Tuhan katakan di dalam Kisah Para Rasul, satu orang selamat maka seluruh kamu selamat. Itu saya lihat dari dia kehidupannya. Setelah mereka menikah, mereka masih istilahnya kami anggota Anglikan di Jakarta itu menyembunyikan mereka karena masih tetap dalam status buron istilahnya gitu ya. Tapi di luar tidak lama, setelah 1 tahun mereka menikah, orang tua perempuan memanggil mereka pulang. Dan kayak cerita dongeng, sekarang ini hidupnya ya seperti bahagia ekor-ekor gitu istilahnya. Semua dikembalikan, bahkan apa yang usaha seluruh si bapak itu jatuh ke mereka, dipercayakan ke mereka, bukan ke saudaranya yang masih seiman dengan orang tua. Jadi Tuhan, kalau kita memang tidak menyayangi diri kita, nyawa kita, Tuhan sangat menjaga kita, dan janjinya itu tidak pernah dia ingkari. Itu yang saya lihat salah satu dari pelayanan saya selama ini, kehidupan orang yang benar-benar mencari Tuhan. Melihat mereka itu, saya aja merasa, dan aku aja gak bisa seperti itu gitu. Saat yang dia pikul itu sangat berat. Kalau saya rasakannya, kalau dia cerita itu ya, mereka cerita itu, dia tahu lah daerah sana itu lewat sungai mana gitu ya, berhari-hari dengan kejaran polisi dan segala organisasi yang mengejar mereka sangat banyak. Tapi Tuhan tetap pimpin, Tuhan tetap pelihara mereka, hidup mereka terus ada dalam tangan Tuhan, dan mereka
percayakan bahwa Tuhan yang menjadi penolong mereka. Itu satu murid yang sangat militan, saya bilang, satu murid yang luar biasa. Bisakah kita seperti itu? Ya, itulah salah satu saya bilang contoh yang sangat luar biasa kalau menurut saya mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu luar biasa. Banyak hal, tapi kalau kita mau katakan ya Tuhan, aku mau, segala kesulitan memang tidak akan pernah hilang, tapi segala kesulitan akan bisa kita lalui. Kita akan bisa menyeberangi jembatan masalah kita itu jika kita percaya kepada pimpinan Tuhan. Nah, mengikut Yesus, kata arti mengikut Yesus, kata ikutlah aku, katanya. Berarti aku ini kan Yesus, ya. Apa ikut berarti kan berjalan bersama orang itu. Kalau kita bilang kita ikut, kita nggak boleh jalan di depan, karena kita kan nggak tahu arahnya kemana, tujuannya apa gitu. Kalau kita ikut berarti kita harus di belakang orang yang berjalan yang membawa kita. Begitu juga kita sebagai murid, kita disuruh mengikuti Yesus, berarti kita jalan di belakang Yesus. Yesus yang kita taruh di depan kita, jangan di samping atau apalagi di belakang. Kadang-kadang kita suka begitu kan, Yesus terbang di belakang dulu, itu kan ini penting Tuhan, aku dulu. Jadi kita bukan mengikuti dia, Yesus yang kita suruh ikut kita gitu, terbalik ya. Jadi ikut Yesus, biarkan Tuhan berjalan depan, dan sebagai orang yang mengikut, kita apa yang dia lakukan itu semua kita contoh, semua kita tiru. Jangan ada misalnya nih, Tuhan yang diam, kita jalan, ya udah di depan kan kita. Ikutlah apa yang dilakukan oleh Tuhan kita, apa yang diperkatakannya. Contoh kita, role model kita adalah Yesus di dalam hidup kita. Itu yang harus kita lakukan. Jangan kita melakukan sendiri. Kita harus melekat erat kepada guru kita itu. Yohanes 15 kan kita harus melekat erat pada pohon. Pohon kita apa? Pokok anggur kita adalah Yesus. Jadi kita harus melekat erat kepada dia dalam mengikut itu. Jangan sebentar lepas, pengen lepas dulu ya, baru ikat lagi lah, nggak bisa. Itu nggak akan bisa. Kalau misalnya masih bisa kita dapat makan, tapi kita nggak boleh lagi. Mungkin memang belum langsung mati, tapi akan menjadi kurus, kerdil. Jadi kita nggak bisa sebentar ikut, sebentar lepas. Harus betul melekat erat kepada pokok anggur kita itu, dan jangan kita takut akan kehilangan harta kita. Di dalam Lukas dikatakan ada orang muda yang kaya kan, dia bilang dia tidak berzina, tidak mencuri, semua dia tidak. Apalagi Tuhan yang harus lakukan. Tuhan Yesus bilang apa? Jual semua hartamu. Tadi kata dia takut hartanya hilang, karena kalau harta hilang habis, mungkin harga diri dia jatuh, nggak ada lagi. Karena dunia ini kan melihat harta ya, harta, tahta begitu. Dengan ada harta banyak, dia punya kedudukan, dia bisa memerintah sana sini, sehingga dia tidak bisa menjadi murid Tuhan karena dia sangat mengasihi, sangat menyukai, menyenangi hartanya. Atau juga seperti Pontius Pilatus. Di dalam Matius Yesus katakan, jangan kau ganggu orang itu. Aku sudah susah kali tadi malam dalam tidurku. Karena istri Pilatus kan didatangi itu, malaikat Tuhan yang terjadi pada dalam mimpi. Tapi Pilatus kan sudah tahu bahwa Yesus itu tidak layak untuk dihukum mati. Hanya karena dia ingin kedudukannya tetap tidak bergeser, dia tidak meleset dari jabatannya. Dia mengikuti apa kata orang dunia. Dia mengikuti. Inilah salah satu kita harus meninggalkan apa yang menjadi milik kita, kehilangan nyawa itu. Jadi kehilangan nyawa itu tak hanya harus mati, tapi termasuk juga arti kiasannya itu ya kehilangan harta, kehilangan kedudukan, jabatan.
itu juga kan nyawa seseorang dengan kedudukannya, dia sangat merasa luar biasa. Kenapa kita bisa melihat kadang-kadang banyak orang-orang tua yang sudah istilahnya punya kedudukan, yang sudah pensiun merasa tidak dihargai, akhirnya depresi, stres dia karena merasa tidak dihargai. Dia terlalu berekspektasi untuk dihormati. Jadi kita nggak usah menjadi orang yang gila hormat di dalam Tuhan. Nggak usah takut kehilangan harta secara harfiah maupun secara kiasan. Ikut saja dengan Tuhan, lakukan apa yang diminta. Murid Yesus dituntut cuma kesetiaannya dan berani meninggalkan kesenangan duniawi, melakukan kerajaan Allah. Terkadang kita, ya tadi akibatnya bisa diejek orang, dibully. Seorang hari kau sekali aja gak mau ibadah, gak bisa digabung kalau hari Minggu. Memang apa yang kau dapat? Ya, itu bisa kita dapatkan. Tapi kita gak usah takut dengan hal-hal seperti itu. Dan yang terakhir, kita tadi sudah dibaca di Yohanes 1 ayat 35 sampai 51 tadi yang baca oleh Cindy. Terima kasih. Bersama-sama menjadi murid, ya kita, kalau saya menyimpulkan dari bacaan itu di Yohanes 1 ayat 35 sampai 51 itu, murid-murid Yesus yang pertama itu perikopnya di sini. Kalau kita baca, Yohanes Pembaptis itu sangatlah orang yang rendah hati. Ketika Yesus lewat, dia berkata kepada murid-muridnya, lihat itu anak domba Allah. Dia tidak takut dia kehilangan murid-muridnya. Jadi kalau kita baca di sini, muridnya 2 orang. Dan benarlah muridnya 2 orang itu meninggalkan dia. Tetapi setelah kita baca dari ayat 31 ayat 35 sampai 51 itu, nggak ada satu kata pun yang mengatakan Yohanes misal memberitakan bahwa lihatlah itu anak domba Allah. Nggak ada. Yohanes itu dia menyadari betul perannya bahwa dia adalah pembuka jalan buat Kristus. Dan muridnya yang 2 orang itu meninggalkan dia mengikut Yesus. Dia tidak takut kan kehilangan apa yang dia miliki. Dia legowo aja, lapang dada dia, murid-muridnya meninggalkan dia. Dan menariknya lagi di sini kalau kita belajar bahwa untuk menjadi murid itu saya dari trigger ketika membaca ini, ya ketika kita disuruh bersaksi bahwa kita bersaksi dari Yerusalem dahulu, baru maju. Kenapa saya bilang ini di sini termasuk? Karena kalau kita lihat Simon dan Andreas itu bersaudara, Yohanes dan Yakobus bersaudara, Filipus orang sekampung orang Simon Petrus, jadi sudah saling kenal. Nathanael sahabatnya Filipus. Jadi kan dari Yerusalem dulu masuk ke Yudea, dari yang dekat lingkup keluarga terlebih dahulu. Mari saudaraku, kita juga seperti itu. Kita beritakan firman saat kita memuridkan keluarga kita dulu yang kita rangkul. Andreas mengajak Simon, itu aku sudah datang, lihat loh, ada Mesias ya. Ini mereka kan orang-orang yang rindu akan Tuhan, mencari Tuhan dengan benar-benar. Jadi ketika dikatakan oleh Yohanes tadi gurunya, dia menanggapi dan dia bertanya kepada Yesus, dia rasa klop gitu. Dan dia tidak mau simpan sendiri berita kebaik itu bagi dia. Dia ajak saudaranya. Setelah itu mereka ketemu lagi Filipus yang ternyata adalah kawan si Simon Petrus ini kan. Jadi kau masih gitu kan ya? Dari keluarga kita dulu kita ajak, kita bawa. Mari kita bawa teman-teman kita, saudara kita seperti mereka bersama-sama menjadi murid. Bukan hanya keluarga, tapi ya, ketemanan,
persaudaraan. Itu dulu. Gak usah kita berpikir aku mau menginjilin jauh lah ke pulau sana. Gak usah, kita melangkah dulu selangkah. Keluarga kita dulu kita lihat, apakah keluarga kita sudah semua selamat? Setelah itu kita lihat teman kita, bagaimana dengan temanku, bisa nggak aku bawa? Kecil-kecil aja dulu, step by step kita bekerja. Tuhan akan tunjukkan. Jadi kalau di sini saya lihat kadang-kadang jadinya setelah Yohanes dapat lagi ya kan, Tuhan itu membawa murid-muridnya. Mereka akhirnya menjadi bersama-sama, menjadi satu kelompok yang mau dimuridkan oleh Tuhan. Mereka mau belajar tentang Tuhan, mengikut gaya hidup Tuhan yang memang ketika Tuhan masih ada di dunia bersama dengan mereka tidak apa ya dengan mereka belum tamat gitu istilahnya, mereka belum tamat dari permuritan itu. Kelihatan dengan Simon Petrus yang menyangka Tuhan sampai 3 kali, berarti dia belum memiliki sepenuhnya kepercayaan itu. Tapi Tuhan tidak tinggalkan begitu saja. Setelah Tuhan bangkit, Tuhan menyempurnakan mereka, memberikan mereka kuasa, dan lalu mereka bisa. Kita juga seperti itu, sebagai murid kita belajar. Di dalam belajar itu kita saling mengasah, saling meneguhkan di antara kita. Si A kekurangannya ini, kita yang menutupi. Bukan kita buka kelemahan orang teman kita, saudara kita, tapi kita tutupi. Bukan kita tutupi supaya dia melakukan terus, tidak. Karena kita akan, Tuhan katakan, tegurlah jika temanmu salah, pertama sekali melihat mata ya. Artinya kalau dengan muka supaya dia tidak malu, tidak sakit hati. Jangan kita menjadi orang yang membeberkan sesuatu, simpanlah. Apalagi kita, puji Tuhan, kita sudah ikut alfa online. Banyak mungkin dari teman-teman kita yang curhat. Sebagai konsul kita harus kita simpan. Kita itu guru, kita harus simpan masalah mereka gitu. Untuk rapat. Kalau dia menceritakan kepada orang lain itu urusan dia. Tapi jangan sampai sebagai hamba Tuhan kita menceritakan kelemahan orang lain atau keburukan orang lain. Karena orang mau mengikuti Yesus karena percaya. Percaya bukan dengan Yesus yang tidak kelihatan terlebih dahulu, tapi percaya dengan kita, orang-orang yang menjadi pengikutnya terlebih dahulu. Karena kita adalah gambaran Kristus yang ada di muka bumi ini. Kalau kita tidak bisa dipercayai oleh mereka, bagaimana dia bisa percaya Tuhan yang tidak kelihatan? Itu salah satu tugas kita sebagai guru setelah kita dimuridkan. Puji Tuhan, kita di sini kita memiliki peranan double. Terkadang kita menjadi murid dan terkadang kita memuridkan. Ketika kita konser, ketika di alfa, kita bisa memuridkan. Tetapi pada hari Minggu misalnya kita akan dibimbing oleh pastor, itu kita jadi murid gitu. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga bisa melakukan peran yang sama. Ketika kita bersaat teduh, kita ketika melakukan firman Tuhan dalam hidup kita berperan sebagai seorang murid. Tapi ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan kita bisa menjadi seorang guru. Jadi murid dan guru itu nggak bisa dilepaskan dalam kehidupan orang Kristen. Kehidupan kita harus selalu berlandaskan firman Tuhan. Kesimpulannya adalah seorang murid atau disiplin ya harus menjaga dan mengembangkan sifat disiplin. Karena murid itu artinya disiplin. Disiplin. Kita nggak akan bisa maju kalau kita nggak disiplin. Di sekolah aja kita kalau nggak mengerjakan PR dengan baik, continue, disiplin itu nggak bisa maju, nggak bisa naik kelas misalnya. Jadi seorang murid itu harus disiplin, dituntut
dalam disiplin itu memang satu tekad yang kuat gitu. Bisa mengalahkan kemalasan kita yang utama. Itu ya pertama sekali. Dan yang kedua, sebagai murid kita harus mengarahkan mata, telinga, dan memiliki perhatian untuk merespon segera, nggak berlambat-lambat akan panggilan Tuhan dan menjawabnya segera ya, tidak lagi lambat-lambat. Seorang murid memuridkan pribadi kita terlebih dahulu. Kita harus memuridkan pribadi kita terlebih dahulu, baru kita bisa memuridkan orang lain. Karena bagaimana kita bisa menjadi guru kalau kita tidak punya apa-apa? Seorang tidak bisa menjadi guru kalau dia tidak punya ilmu, kan? Dia harus punya ilmu. Jadi kita begitu juga. Kita harus muridkan dulu diri kita, baru kita bisa berperan menjadi seorang guru. Dan kita harus belajar terus bertumbuh bersama Yesus Kristus, sang guru agung kita. Kalau kita tinggalkan guru kita itu, kita nggak murid lagi. Seperti tadi katakan, nggak bisa sebentar, lepas sebentar, lekat ya. Tetap intinya kita harus selalu menjadi murid di dalam Kristus seumur hidup kita. Amin. Mari kita satu berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Biarlah kami boleh menanggapi Tuhan panggilan-Mu dalam hidup kami dengan segera dan tidak berlambat. Tolong kami Tuhan untuk mendisiplinkan diri kami untuk taat sepenuhnya kepada Engkau. Terpujilah Engkau Yesus. Amin.